Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU bergerak cepat dengan mengerahkan pesawat angkut berat Super Hercules membawa bantuan penanganan bencana ke lokasi terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor di sejumlah provinsi di wilayah Sumatera. Selain membawa bantuan untuk akomodasi serta kebutuhan sehari-hari, tenaga medis ini juga disertakan untuk menjaga kesehatan warga di tempat pengungsian. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Pasaman, hingga Kota Padang menjadi daerah yang terdampak parah. Bahkan puluhan orang tewas akibat bencana tersebut. Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana tersebut, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter Karakal H2215 untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi dan tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Kabupaten Aceh Utara, Cingkil, hingga kota Lok Sumawe diketahui menjadi wilayah terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat dan Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena ribuan ikan mati ditemukan mengapung di permukaan air di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Kejadian ikan mati telah memukul perekonomian nelayan setempat. Guys, iwak sak mono wae do mati guys. Ki kenapa guys, iwak guys. Hamparan ikan mati memenuhi perairan, mulai dari ikan berukuran kecil hingga besar di Desa Bedono, Sayung, Demak. Guys, Desa Bedono Morosari guys. Kejadian ini pertama kali diketahui para nelayan sejak Rabu lalu melihat air laut dipenuhi ikan mati. Dalam kondisi normal, tangkapan ikan sudah sulit, apalagi setelah terjadi kematian massal ikan. Kita dapat mencari ikan. Terus? Ya kalau ikannya mati ya nelayan nggak bisa mencari ikan, Mas. Nggak tahu nelayan masih cari informasi apa di kena limbah atau di sabotase, saya nggak tahu. Para nelayan masih belum mengetahui penyebab pasti kematian ikan tersebut. Polsek Sayung kini telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Tim gabungan diturunkan untuk mengambil sampel air dan ikan yang mati guna diperiksa di laboratorium. Kita nanti tunggu saja hasilnya dari rekan-rekan LH, dinas terkait untuk hasil labnya air laut dan air tawar. Jadi kemungkinan besar ikan-ikan ini tidak bisa balik lagi ke laut. Nelayan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta solusi dari pemerintah agar aktivitas melaut dan mata pencarian mereka tidak terganggu lebih lama. Dari Demak, Jawa Tengah, Galis Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Gary Iskak meninggal dunia Sabtu pagi usai mengalami kecelakaan saat berkendara motor. Gary Iskak dikenal sebagai artis berkarakter yang telah banyak menghiasi sejumlah film kenamaan di tanah air. Gary Iskak terlibat kecelakaan motor pada Jumat malam dan sempat dirawat di Rumah Sakit Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan. Gary mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 9.24 Sabtu pagi.
Suasana duka pun menyelimuti rumah duka almarhum di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Jenazah Gary tiba di rumah duka untuk disemayamkan sekitar pukul 12 siang. Almarhum dimakamkan di TPU Tanah Kusir setelah sholat asar. Muhammad Gary Ishak, kelahiran 11 Juli 1974, dikenal sebagai aktor film yang telah membintangi sejumlah film layar lebar dan serial televisi. Gary Ishak merupakan keponakan dari artis legendaris tanah air Elis Ishak, Boy Ishak, dan Indriarti Ishak. Pemirsa, akses jalan lintas Sumatera menuju kota Sibolga putus total. Sebagian jalan tertutup longsor di desa Parsikaman, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hingga kini petugas gabungan terus melakukan pembersihan jalan serta melakukan pencari korban yang tertimpa longsor. Akses jalan lintas Sumatera menuju kota Sibolga mengalami kelumpuhan total. Evakuasi dari Jalan Tarutung, kota Sibolga diperkirakan terdapat sebanyak 54 titik longsor. Dari 54 titik longsor di Kecamatan Adian Koting, 28 titik longsor sudah dapat dilintasi. Target Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara di titik longsor paling lama dalam 4 hari sudah dapat dilalui sehingga warga dapat mudah untuk melintas. Target kami itu sampai di Sibolga itu di titik rampa. Kami upayakan itu, kami kejaran segera mungkin itu bisa terevakuasi titik-titik sehingga jalan lintas bisa diakses dengan mudah oleh kita semua. Sementara puluhan personil Pomdam 1 Bukit Barisan bersama TNI terus melakukan pencarian korban longsor dari tebing ketinggian 100 meter menggunakan alat berat. Ada 2 titik longsor yakni Desa Sibalanga dan Desa Parsikaman. Petugas terus melakukan pembersihan dan melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyediakan dapur umum untuk para pengungsi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga ini terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan.